Hai, selamat datang. Welcome, irashimasu, dobro volzavat, benvenido, ahlan wa sahlan. Kali ini saya akan ceritakan film bergenre horor misteri yang beradaptasi dari novel karangan Stephen King yang dapat membuat kita merinding tak habis fikri. Yang menceritakan sebuah keluarga yang pindah ke rumah barunya, di mana terdapat kuburan di belakang rumah yang tanahnya jahat, karena setiap makhluk hidup yang dikubur bisa hidup kembali. Baik itu yang dikuburkan adalah manusia, kucing, ular, kuda, kambing, sapi, keledai, anjing, harimau, singa, apapun itu bakalan bangkit dan hidup kembali dengan jiwa yang lebih jahat dan mencari mangsa lain yang akan ikut dikubur juga. Film ini berjudul Pet Sematary yang dirilis kedua kalinya pada tahun 2019. Tanpa berlama-lama lagi, mancing ikan bareng si Ayu, gaskan cu. The film in Cinema 1 has begun. Please enter the cinema and sit in its seat now. Pada adegan pertama, kalian akan diperlihatkan pemandangan hutan gelap sunyi dan sedikit menyeramkan dari atas drone milik produser. Lalu melintas sebuah mobil yang di dalamnya ada pemeran utama, yakni keluarga kecil yang terdiri dari papa, mama, sepasang anak, dan seekor kucing apes, yang dimana mereka sedang menuju rumah barunya. Oh iya, saya kenalkan kamu dengan ini dia, si Papa Louis, ini Mama Rachel, lalu ini anak perempuan bernama Ellie, anak laki-lakinya bernama Jake, dan kucingnya bernama Crunch. Karena nama kucingnya agak susah disebut, kita kasih nama Kroco aja ya teman-teman. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya tibalah mereka di desa Ludlow, daerah rumah baru mereka. Betapa senangnya sang anak melihat rumah barunya, yang dimana rumahnya ini sepi di tengah hutan, juga cuma memiliki satu tetangga. Tetapi berbeda dengan anaknya, saat turun dari mobil, Mama Rachel malah kaget dengan truk kencang yang lewat. Lihat nih. Ya maklumlah ya, namanya juga jalan lintas, ditambah lagi jalanan sepi, pasti banyak sopir brutal kalau lewat sini. Sabar aja ya Tante Rachel. Singkat ceritos, malam pun tiba dan mereka pun istirahat dengan sangat pulas. Sampai pagi harinya kita diperlihatkan Papa Louis sedang berangkat bekerja. Papa Louis bekerja sebagai tukang ngobatin orang sakit guys. Ya dokter. Tapi coy, ia memiliki pemikiran seperti Stephen Hawking, di mana ilmu saintis dan logikalisasi yang hanya ia percaya. Ya, hal goib dia anggap tahayul semua. Papa Louis dinas di sebuah universitas, di mana suatu waktu saat ia sedang bekerja, ia kedatangan seorang pasien mahasiswa bernama Victor yang mengalami kecelakaan di depan kampus. Tapi sayang, nyawanya tak terselamatkan. No. Sementara itu, di saat yang sama, Mama Rachel dan Ellie melihat pemandangan yang aneh di seberang belakang rumahnya. Barisan bocil-bocil sekitar 5 orang menggunakan topeng berbentuk kepala hewan. Dan salah satunya membawa angkong yang berisi bangkai anjing. Mereka pun menuju hutan. Mencoba bodoh amat dan tetap berpikir positif, Mama Rachel menyuruh Ellie untuk masuk ke dalam rumah dan menonton TV. Ellie pun mendengar perkataan mamanya dan masuk ke dalam rumah. Anak pintar. Tetapi itu tak mengobati rasa penasaran Ellie. Ia kepo ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan bocil-bocil tadi. Ia pun berlari menuju hutan itu lagi sendirian. Saat menyusuri jalan, Ellie melihat plang bertuliskan kuburan hewan. Dan ya, setelah terus ditelusuri, terdapat beberapa tanah gundukan. Ya, ini kuburan.
di mana di setiap tanahnya terdapat kayu dan simbol hewan yang ditancapkan ke tanah. Saat asik eksplor lokasi kuburan, Ellie dikagetkan oleh seseorang. Ternyata Wak ini tetangganya Choi. Namanya Wak Jud. Tenang, Wak Jud orangnya baik kok. Ia sangat ramah kepada keluarga kecil Papa Louis. Tak lama, Mama Rachel datang dan bacotin Ellie. Malam pun tiba, Ellie pun berbincang dengan papa mamanya dan menanyakan tentang saudari Mama Rachel yang membuat Mama Rachel teringat kenangan buruk di masa lalu. Pagi hari tiba, Ellie bermain ke rumah tetangganya, Wak Jud. Ellie mengundang Wak Jud makan malam di rumahnya bersama keluarga. Wow, he must be really old. I'm afraid so. Thanks, folks, for having me over. It's been a long time since I've had any good home cooking. Makan sudah usai, scene diperlihatkan Papa Louis sedang bermimpi, mendengar suara Victor yang memanggilnya dan mengajaknya ke kuburan. Tapi saat dibangunkan oleh Giggs, Papa Louis terkaget karena melihat kakinya dilumuri tanah kuburan. Jadi Papa Louis masih bingung, ini mimpi apa bukan sih? Di halaman rumah, Ellie sedang bersiap berangkat merayakan hari Halloween. Tak lama muncul Wak Jud memanggil Papa Louis untuk memperlihatkan sesuatu. Elle, I'll also be back, okay? That's something you need to see. Wadidaw, tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba si Kroco udah terkapar aja guys. Raincoat truck. Kata Wak Jud, kemungkinan Kroco ditabrak truk. Can't let Ellie see this. Papa Louis dan Wak Jud, mereka berusaha menutupi kejadian ini kepada Ellie. Back later, we'll take care of this. Malam harinya, Papa Louis bercerita kepada Mama Rachel tentang kejadian pagi tadi. Dan lagi-lagi, Mama Rachel masih teringat dengan trauma masa kecilnya, di mana ia memiliki seorang saudari. Saudarinya memiliki penyakit kelainan tulang punggung. Rachel yang saat itu masih kecil, yang selalu merawat saudarinya, tak sengaja membuat saudarinya meninggoy akibat mengantarkan makanan lewat lift rumahnya. Tengah malamnya, Papa Louis dan Wak Jud berangkat membawa jasad Kroco ke kuburan belakang rumah untuk dimakamkan di sana. Ellie really loves Saat sampai di lokasi, Wak Jud mengajak Louis untuk maju lebih jauh lagi. it, so follow me. What? What's the matter with right here? The hell is this place? Way to bury a cat. Dan tibalah di tempat gelap misterius ini. Wak Jud sepertinya banyak mengetahui tentang tempat ini. Namun ia tak terus terang kepada Papa Louis apa yang akan terjadi selanjutnya. Burying your daughter's cat. You did good, Louis. I knew you would. Pagi harinya, Papa Louis dan Mama Rachel mengabarkan berita duka kepada Ellie dengan tetap menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada si Kroco.
Tetapi mereka terheran, sebab anak perempuannya ini mengatakan si kerucu tadi malam ada di kamarnya. Dan It's right there. wadidaw, hidup lagi dong. Heran dengan apa yang terjadi, Papa Louis menemui Wak Jud dan menanyakan kok bisa kucing udah mati hidup lagi. Fuck does that mean? Wasn't that what you want? Namun, jawaban dari Wak Jud tidak memuaskan akal Papa Louis yang sainsisasi dan logikalisasi ini. That cat was dead, I Judge. never said he wasn't. Well, then how do you explain it? I don't. Karena merasa hal ini tidak manuk akal, Papa Louis mencoba mencari jawaban dari Mbah Google. Tapi tetap nggak ketemu di mana letak manuk akalnya. Where did you take me, Judd? Terlihat di sini Ellie sedang nyisirin bulu si kerucu. Ya, bulu. Tapi tak seperti dulu, bulu kerucu yang sekarang jadi keras seperti kawat. Dan dicakar dong. Memang sesuai filmnya, semenjak habis di Edo Tensei, maka akan menjadi brutal dan agresif. Kayak si kerucu inilah contohnya. Ellie pun ngambek dan gak mau main sama kerucu lagi. Daddy? Yeah? I don't want church coming in anymore. Okay. Papa Louis kembali ke kamar untuk beristirahat sama istrinya. Tapi baru juga mau tidur, mereka dikagetin sama ini. Si kerucu berulah lagi guys. Dia membawa bangkai burung buruannya dan makan di atas kasur. Pagi harinya Papa Louis ngelamun. Kayaknya dia stres mikirin si kerucu yang sikapnya sangat brutal. Tak lama kemudian, kedengeran suara Giggs anak laki-lakinya menangis di dalam kamar. Setelah dilihat, dan lagi-lagi coy, si kerucu berulah. Papa Louis bertamu ke rumah Wak Jud dan berbincang tentang tempat pemakaman kemarin. Kali ini, Wak Jud menjelaskan, tempat itu memiliki tanah yang jahat, di mana dulu ada sekelompok suku yang pernah tinggal di sana. Tetapi semua suku yang ada di sana sudah tak ada lagi dan meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi meninggalkan tempat, kelompok suku sudah memberi tanda kayak gini, yang artinya dilarang untuk memasuki wilayah itu. Wak Jud mengetahui ini semua sebab ia juga pernah menguburkan anjingnya di sana. Dan ada aib lain yang dimiliki Wak Jud. Tapi nanti seiringnya berjalan cerita ini, kalian akan tahu guys. Wak Jud mengatakan berbeda dengan anjingnya, si kerucu memiliki sifat lebih jinak saat masih hidup. Jadi Wak Jud mengira saat kerucu dibangkitkan, si kerucu tak akan agresif seperti anjing Wak Jud. But church. I'm so sorry, Louis. I am. Sometimes Papa Louis pun berniat menyuntik mati si kerucu, tapi lihat muka kerucu jadi nggak tega. Akhirnya Papa Louis memutuskan membuang si kerucu. Tibalah saat ulang tahun Ellie, Papa Mama mengundang keluarga dari Boston dan Wak Jud. Still thinking about maybe this. Merayakan ulang tahun Ellie, Papa Louis bermain bersama. Saat itu Ellie melihat si kerucu di tengah jalan. Ellie menghampiri kerucu. Church. Karena lengah keasikan main dan ngobrol, Papa Louis dan Mama Rachel tak menyadari anak bungsunya Giggs berlari menuju jalan menyusul Ellie. Saat itu juga ada truk brutal yang melaju sangat kencang. Giggs berhasil diselamatkan, tetapi tidak dengan Ellie.
Ellie pun meninggoy ditabrak truk tepat di hari ulang tahunnya. Turut berduka cita. Papa dan Mama merasa terpukul akibat kejadian ini. Tak mau mengingat kejadian ini berlarut-larut, Mama Rachel ikut ke rumah orang tuanya, sedangkan Papa Louis sendirian di rumah. Merasa terpukul dan patah hati, Papa Louis mencoba menenangkan pikiran dengan ngobrol bersama Wak Jud sambil seruput alkohol. I should never have shown you that. Damn it. Tapi bukannya tenang, malahan Papa Louis malah menjadi-jadi. Tak menerima takdir, Papa Louis pergi ke makam Ellie, menggali kuburannya dan menguburkan kembali jasad Ellie ke makam tanah jahat di mana si kerucu dikubur. Saat Papa Louis sudah pulang ke rumah, tak lama kemudian Louis menuruni tangga menuju gudang rumahnya. Dan tiba-tiba Dad, hidup lagi dong si Ellie. where am I? Tetapi Ellie yang sekarang bukanlah Ellie yang dulu. Asik, Ellie yang sekarang bukanlah Ellie yang dulu. Tak sesuai ekspektasi Papa Louis yang berharap anaknya kembali seperti sedia kala, Ellie malah hidup kembali dengan tingkah yang brutal seperti si kerucu. Is Mommy engaged? Love you, Dad. Be careful. Stop. Did you put the dress back on? Ih, serem coy. Tiba saatnya Mama Rachel kembali pulang ke rumah. Tapi kepulangan itu terhambat karena Mama Rachel terjebak macet di jalan. Mama Rachel menghubungi Papa Louis tetapi tidak digubris. Merasa khawatir, Mama Rachel menghubungi Wak Jud agar disambungkan ke suaminya. Wak Jud mendatangi rumah Papa Louis untuk mengabari. Namun sesampainya di sana ia mendapat penolakan dari Papa Louis. Listen, I gotta get back. If you've done something, Louis, it's not too late to undo it. Merasa ada yang aneh, Wak Jud segera pergi dari rumah itu. Dan benar, setelah Wak Jud melihat ke atap rumah, terlihat Ellie menatap Wak Jud dari kejauhan. Karena tak habis fikri, paniklah Wak Jud. Ia mengunci rumahnya dan menaiki lantai 2 sembari memegang pistol. Naas, hari itu pun menjadi ajal bagi Wak Jud. Nah, ini guys, aib Wak Jud. Tiba-tiba saja arwah Ellie dan Norma, istri dari Wak Jud, yang dulu pernah ia kuburkan di tanah jahat, bekerja sama menghabisi nyawa Wak Jud. Wak Jud pun innalillahi. She's burning down the hell for a detour. She's hurting. You did this to her. Louis about that place and ours. Pada malam harinya, Mama Rachel sampai di rumah. Terkejutlah ia setelah melihat putrinya yang masih ada di dalam rumah. Are you happy, Mommy? Okay, daughter. She doesn't want me here. Just needs time. It's okay. Don't want her here either. Papa Louis berusaha menjelaskan apa yang terjadi.
Tetapi tetap saja istrinya merasa sangat ketakutan melihat Ellie yang aneh. Please, okay? Ellie, baby, no. Merasa mamanya tak mengharap kehadirannya, Ellie mencoba menghabisi nyawa mamanya sendiri menggunakan pisau dapur. Mama Rachel berlari menghindari Ellie dengan mengunci pintu. Tetapi ia bersama Gage menjadi tersudutkan, tak ada jalan keluar. Mama Rachel memecahkan kaca dan berhasil menyelamatkan putra bungsunya. Tetapi dengan kekuatan setannya, Ellie berhasil membobol pintu yang terkunci. Dan alhasil, Mama Rachel meninggoy di tangan putrinya sendiri. Innalillahi. Setelah memastikan Gage aman di dalam mobil, Papa Louis segera berlari menuju ke atas. Tapi apa daya, ia malah dibuat pingsan oleh putrinya. Ellie pun menuju ke kuburan jahat dengan membawa ibunya. Kemudian Papa Louis pun sadar. Ia segera turun menuju mobil dan memastikan Gage baik-baik saja. Syukurnya Gage tidur di dalam mobil dan baik-baik saja. Segeralah ia berlari menuju kuburan jahat menyusul Ellie. Sesampainya di kuburan, Papa Louis baku hantam dengan Ellie. Tapi ternyata Papa Louis terlambat, guys. Karena Mama Rachel sudah jadi kaum arwah gentayangan juga. Dan tersisahlah Gage seorang diri yang masih menjadi manusia normal. Karena papa, mama, dan kakaknya sudah jadi kaum brutal juga. Dan film pun tamat. Aduh, miris coy. Kasihan. Aduh. Coba terus terang dari dulu. Pasti gak bakal kayak gini. Bagaimana guys filmnya? Sangat membagongkan bukan? Oh ya, terima kasih banyak karena sudah nonton sampai akhir. Besok-besok kita bahas film lain. Jadi subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Minum jamu di pinggir kali. Dadah, sampai ketemu kembali.